Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Adi Muhammad Fahdur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ulumul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah dan perkembangan ulumul hadis. Pada dasarnya ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah SAW itu wafat. Ketika umat merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap, mereka telah memulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima hadis. Namun mereka belum menuliskan kaidah-kaidah tersebut. Di samping itu Rasul juga mendorong serta menganjurkan para sahabat dan lainnya yang mendengar atau menerima hadis-hadis beliau untuk menyampaikan dan meriwayatkan kepada mereka yang tidak mendengar atau yang tidak mengetahuinya. Para sahabat mulai meneliti dan bersikap hati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama apabila mereka meragukan si pembawa atau penyampai riwayat tersebut. Dengan demikian mulailah lahir pembicaraan mengenai isnad dan nilainya dalam menerima dan menolak suatu riwayat. Setelah terjadi fitnah di dalam kehidupan umat manusia, maksudnya umat Islam, para sahabat mulai meminta keterangan tentang orang-orang yang menyampaikan hadis. Mereka mengambil atau menerima hadis dari orang-orang yang tetap berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, dan sebaliknya mereka tidak mengambil hadis dari mereka para ahli bid'ah. Beberapa ketentuan umum yang diberlakukan dan dipatuhi oleh para sahabat, yaitu yang pertama adalah penyedikitan periwayatan hadis dan pembatasan untuk hal-hal yang diperlukan saja. Yang kedua adalah ketelitian dalam periwayatan, baik ketika menerima atau menyampaikan riwayat. Yang ketiga adalah kritik terhadap matan hadis. Ketelitian dan sikap hati-hati para sahabat tersebut diikuti pula oleh para ulama hadis yang datang sesudah mereka, dan sikap tersebut semakin ditingkatkan terutama setelah munculnya hadis-hadis palsu, yaitu sekitar tahun 41 Hijriyah. Setelah masa pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu an. Semenjak itulah mulai dilakukan penelitian terhadap sanad. Dan setelah munculnya kegiatan pemalsuan hadis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka beberapa aktivis tertentu dilakukan oleh para ulama hadis dalam rangka memelihara kemurnian hadis. Kegiatan para ulama hadis di abad pertengahan Hijriah yang telah memperlibatkan pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis. Bahkan pada akhir abad pertama itu telah terdapat beberapa klarifikasi hadis, yaitu hadis ma'ruf, hadis marfu', hadis mauquf, hadis muttasil, dan hadis mursal. Pada abad kedua, ketika hadis telah dibukukan secara resmi atas prakarsa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dimotori oleh Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab al-Zuhri, para ulama yang bertugas dan menghimpun dan membukukan hadis tersebut menerapkan ketentuan-ketentuan ilmu hadis yang sudah ada dan berkembang sampai masa mereka. Pada abad ketiga Hijriah, yang dikenal dengan masa keemasan dalam sejarah perkembangan hadis, mulailah ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan kaidah hadis ditulis dan dibukukan, namun masih bersifat parsial. Pada abad keempat dan kelima, ini mulai ditulis secara khusus kitab-kitab yang membahas tentang ilmu hadis
yang bersifat komprehensif. Dan pada abad-abad berikutnya bermuncullah karya-karya di bidang ilmu hadis yang sampai sekarang menjadi referensi utama dalam membicarakan ilmu hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.